kabar? Kali ini saya ingin sedikit memprediksi siapa yang bakal menang di pemilihan gubernur DKI tahun 2012. Jadi kita tahu kan kalau di pemilu kemarin kita udah selesai di tahap pertama dan ada enam calon yang dipilih oleh warga Jakarta gitu. Dan kita juga udah tahu dari 6 calon ini hasil quick count-nya seperti apa. Ini hasilnya. Nah, dari keenam calon ini masing-masing kita singkat dengan istilah sendiri. Untuk mempermudah cerita kita, analisis kita menggabungkan tiga peringkat terbawah dari hasil putaran pertama kemarin menjadi satu kategori. Kita kasih nama aja L gitu untuk lainnya. Jadi dia L ini gabungan dari AN Alex Nono, FB Faisal Bim, dan HR Hendarji Riza gitu. Dan kita kemudian memasukkan hasil quick count dari tiap-tiap pasang calon di sini. Nah, analisis kita nanti akan bertumpu pada apa yang disebut sebagai metode Condorcet. Nah, metode ini seperti ini nih. Jadi kita bisa merepresentasikan keempat calon ini dalam satu tabel, di mana di tabel yang sebelah kanan bawah itu, yang kotak besar itu merepresentasikan preferensi dari para pemilih gitu. Jadi misalkan di baris pertama itu ada angka 43, itu artinya kan dari hasil quick count 43% milih JA. Jadi JA akan lebih dipilih daripada 3 calon yang lainnya. Tapi kemudian menjadi trik di sini adalah bagaimana kita menentukan urutan. Jadi di sini kan saya mengasumsikan para pemilih Jokowi paling tidak akan suka memilih Vokenara. Jadi FN ada di preferensi paling bawah nih, jadi sebelah paling kanan itu. Jadi untuk para pemilih Jokowi, urutannya adalah mereka memilih JA, kemudian memilih yang lainnya, baru kemudian memilih HD, dan terakhir FN. Begitu pula untuk pemilih FN, mereka akan menempatkan JA di preferensi paling belakang ya kan, karena mereka nggak suka sama JA, katakan seperti itu. Jadi urutannya mereka pilih pertama FN, kemudian Hidayat Nur Wahid Didik di peringkat kedua, kemudian yang urutan ketiga L, dan yang keempat JA. Begitu juga untuk yang ketiga, saya di sini mengasumsikan, jadi semuanya ini kan asumsi. Saya mengasumsikan pemilih HD akan lebih rela, andai kata mereka kalah, mereka akan memilih calon yang lainnya, yang L, kemudian memilih FN, dan terakhir mereka memilih JA. Mungkin nggak tahu, mungkin karena perbedaan ideologi atau apa, jadi HD dengan JA tidak terlalu, saya asumsikan tidak terlalu akrab di sini. Dan di yang terakhir, para pemilih yang lainnya, mereka mungkin melihat kinerja FN yang nggak optimal selama ini, jadi mereka menempatkan FN di peringkat di preferensi yang paling belakang. Sebenarnya di antaranya ada JA lebih baik daripada HD di preferensi yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa membuat pasangan-pasangan. Jadi misalkan JA versus FN, jadi Jokowi lawan Voke misalnya, kemudian JA versus HD, dan terus-menerus dipasang-pasangkan sampai kemudian kita menemukan ada 6 pasang ya. Nah, dari pasangan-pasangan nanti kemudian kita akan melihat dari tiap pasang siapa yang menang. Misalkan JA lawan FN, dengan cara dihitung menang yang mana. Nah, cara penghitungannya itu seperti ini. Misalnya JA versus FN gitu. Jadi kita lihat nih di baris pertama JA lebih dipilih daripada FN di baris pertama. Jadi kita kasih angka 43 di kolom JA. Sementara di baris kedua FN lebih unggul ya kan, FN lebih dipilih daripada JA, jadi kita kasih angka 34 hasil quick count ke FN. Kita terus menerus seperti ini. Di baris ketiga FN lebih unggul, dan di baris keempat JA ternyata lebih unggul. Jadi kalau kita jumlahkan dari kedua kolom ini, JA lebih unggul karena dia mendapat 55%, sementara FN hanya 45%. Nah, jadi untuk pasangan pertama, JA lebih unggul daripada FN. Kita kasih lingkaran. Kemudian di pasangan kedua, JA versus HD, di baris pertama kita lihat JA lebih unggul kan, jadi kita kasih angka 43. Kemudian di baris kedua, HD lebih unggul daripada JA, jadi angka 34 kita kasih ke kolomnya si HD. Di baris ketiga, HD lagi-lagi lebih unggul, kita kasih 11. Sementara di yang keempat, si JA lebih unggul, jadi kita kasih 12. Kalau dijumlah lagi-lagi kita lihat Jokowi Ahok menang saat disandingkan atau saat ditarungkan dengan HD.
Nah, apabila proses ini kita ulang terus-menerus, untuk tiap pertarungan JA lawan L, kemudian FN lawan HD, FN lawan L, dan HD lawan L, maka kita bisa menghitung dari tiap-tiap pertarungan itu siapa yang akan menang gitu. Nah, di sini dari perhitungan kita di pertarungan ketiga JA lawan L, si L ternyata menang gitu. Jadi kemenangan JA yang udah di depan mata ternyata kandas gitu. Nah, kemudian kalau kita fast forward di sini, kita hitung dengan cepat, tampak bahwa ternyata yang memenangkan pemilih itu ternyata bukan JA, FN maupun HD, tapi ternyata L gitu. Jadi kelompok mereka yang kalah di putaran pertama justru yang menjadi pemenang gitu. Kombinasi antara dua calon independen plus Alex Nono. Nah, ini hasil yang tentu saja sangat mengherankan ya kan. Jadi ternyata prediksi untuk pemilihan gubernur DKI berdasarkan hasil data yang beneran, yang dari hasil quick count, menunjukkan bahwa JA maupun FN nggak akan menang gitu. Tapi justru yang menang adalah para calon independen dan Alex Nono digabungkan jadi satu. Nah, tentu saja hasil ini sangat tergantung pada asumsi yang kita pakai. Jadi di kotak yang preferensi itu sangat menentukan hasil akhir dari perhitungan ini. Kiri dulu bu, kiri bu, banyak kiri bu, Pak Gede ya. Nah mantap. Tahan Pak, tahan. Pak sini Pak, Pak kanan Pak, kanan Pak.